Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi channel ini merupakan teman-teman channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi saya akan berbagi sebuah video informasi yang merupakan informasi yang valid dan bukan cuma sekedar wacana. Dan ini adalah informasi yang kita dasarkan dengan berbagai macam peraturan yang masih berlaku di Indonesia. Nah, judul video saya pada hari ini teman-teman adalah 2 jenis tunjangan untuk guru honorer dan PNS yang belum sertifikasi. Jadi ini lebih spesifik lagi teman-teman, bahwa sebenarnya teman-teman guru yang belum sertifikasi sebenarnya jika memenuhi persyaratan tersebut, maka teman-teman guru itu baik PNS maupun honorer bisa mendapatkan bis tunjangan untuk teman-teman guru yang belum sertifikasi. Nah, ayo kita coba lanjut ke videonya teman-teman untuk melihat informasi lebih lanjut. Nah, di sini dijelaskan bahwa tunjangan pertama yang bisa didapatkan oleh teman-teman guru honorer yang belum sertifikasi. Nah, ini kita spesifikkan dulu. Kita bahas dulu untuk tunjangan guru honorer yang belum sertifikasi. Nah, untuk teman-teman guru honorer yang belum sertifikasi itu bisa mendapatkan yang namanya tunjangan khusus. Nah, bagaimana kira-kira tunjangan khusus itu? Seperti ini informasinya teman-teman ya. Nah, untuk tunjangan khusus kita berdasarkan di Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pengelolaan penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan guru bagi guru bukan pegawai negeri sipil. Jadi ini adalah peraturan yang masih berlaku sampai saat ini teman-teman. Jadi jika kita berdasarkan peraturan ini, maka apa yang kita sampaikan itu jauh dari kata hoax atau kata bohong. Seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk peraturan Sekretaris Jenderal nomor 6 tahun 2020 itu khusus membahas tentang petunjuk teknis tunjangan untuk guru yang berstatus bukan pegawai negeri sipil. Jadi sekali lagi saya katakan teman-teman, peraturan Sekjen nomor 6 tahun 2020 itu menjelaskan tentang tunjangan untuk guru yang bukan berstatus pegawai negeri sipil. Nah, seperti itu. Jadi dasar hukum kita untuk tunjangan khusus bagi guru honorer itu adalah di peraturan Sekjen nomor 6 tahun 2020. Kita coba lanjut teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan secara seksama. Ini kita berdasarkan di sini teman-teman ya, di peraturan Sekjen ya, di peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 6 tahun 2020 tentang juknis penyaluran tunjangan profesi atau TPG dan tunjangan khusus DASUS bagi guru bukan PNS tahun 2020. Jadi di tahun 2020 juga masih berlaku sampai tahun 2021 teman-teman. Dan untuk tahun-tahun mendatang jika peraturan ini belum diganti kecuali ada revisi sedikit. Peraturan kriteria penerima tunjangan khusus guru bukan PNS diberikan dengan kriteria sebagai berikut. Jadi kita perlu memahami apa saja kriteria-kriteria yang teman-teman harus penuhi agar bisa mendapatkan tunjangan khusus ya. Yang pertama itu adalah guru bukan PNS yang bertugas pada satuan pendidikan di daerah khusus yang daerahnya ini ditetapkan oleh menteri dengan kriteria. Jadi ada kriterianya lagi teman-teman ya. Kita coba lihat. Itu adalah jumlah penerima tunjangan khusus pada satuan pendidikan tidak melebihi kebutuhan guru dan kepala sekolah ideal pada satuan pendidikan tersebut. Jadi teman-teman guru yang bisa mendapatkan tunjangan khusus adalah guru bukan PNS yang bertugas pada satuan pendidikan daerah khusus yang daerahnya ditetapkan oleh kementerian. Nah, kementerian mana yang menetapkan tentang daerah khusus itu tugas dari Kementerian Desa sebenarnya teman-teman ya. Nah, kita lanjut ke kriteria berikutnya bagi teman-teman guru bukan PNS yang bisa mendapatkan tunjangan khusus. Nah, ini teman-teman ya. Daerah khusus yang merupakan daerah yang sangat tertinggal berdasarkan kriteria oleh Kemendes, PDTT dan data dari kementerian. Nah, ini saya sudah bilang kemarin nih video sebelumnya bahwa daerah khusus itu ditetapkan oleh Kemendes,
PDTT dan data dari kementerian, terutama Kementerian Pendidikan teman-teman, yang menurut saya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut untuk syarat berikutnya atau kriteria berikutnya bagi teman-teman guru bukan PNS agar bisa mendapatkan tunjangan khusus. Nah, di sini jelas teman-teman ya. Untuk poin 2 itu teman-teman harus memiliki NUPTK atau nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK. Kemudian teman-teman harus memiliki SK penugasan mengajar sebagai guru dan kepala sekolah di satuan pendidikan pada daerah khusus dari pejabat pembina kepegawaian atau penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya. Jadi teman-teman di sini untuk mendapatkan tunjangan khusus di daerah khusus itu harus memiliki NUPTK, kemudian teman-teman memiliki juga SK penugasan mengajar ya sebagai guru di daerah khusus dari penyelenggara pendidikan ya, itu bisa jadi dari kepala dinas ya, kepala dinas pendidikan. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian kita lanjut lagi informasi berikutnya. Nah, di sini bagi guru bukan PNS, kita bahas sedikit tentang apa teman-teman ya, tentang besaran gajinya. Nah, untuk besaran tunjangannya ya. Untuk besaran tunjangan khusus itu untuk guru honorer atau guru bukan PNS itu teman-teman itu ada dua golongan. Yang pertama adalah guru bukan PNS yang telah memiliki SK Inpassing, dan yang kedua adalah guru bukan PNS yang belum memiliki SK Inpassing. Nah, di sini sangat menarik sekali teman-teman. Informasi ini masih berdasarkan tentang Persekjen nomor 6 tahun 2020 tentang penyaluran TPG tambahan penghasilan tunjangan khusus untuk guru bukan PNS. Jadi yang pertama itu adalah besaran tunjangannya adalah A, bagi guru bukan PNS yang telah memiliki SK keputusan Inpassing teman-teman ya. Di sini ada keterangan bagi guru bukan PNS yang telah memiliki surat keputusan SK Inpassing atau kesetaraan diberikan setara gaji pokok PNS dengan masa kerja dan golongan ruang yang sama di setiap bulannya. Wow, luar biasa sekali nih teman-teman ya, luar biasa sekali. Jadi bagi teman-teman guru PNS, guru bukan PNS atau guru honorer yang telah memiliki SK Inpassing dan berada di daerah khusus yang telah ditetapkan oleh Kementerian Desa, itu maka teman-teman bisa mendapatkan tunjangan khusus itu setara dengan gaji pokok PNS. Seperti itu teman-teman ya. Nah, akan diberikan sesuai sama dengan masa kerja dan golongan ruang yang sama setiap bulan teman-teman ya. Itu untuk guru bukan PNS yang memiliki SK Inpassing. Nah, sekarang bagaimana dengan guru yang belum memiliki SK Inpassing? Di sini ada ketetapan nominalnya teman-teman ya. Ada ketetapan nominal tunjangan khusus yang teman-teman bisa dapatkan untuk guru yang belum memiliki SK Inpassing. Nah, di sini dijelaskan bagi guru bukan Inpassing yang belum memiliki SK Inpassing ya. Bagi guru bukan PNS yang belum memiliki SK Inpassing atau kesetaraan, maka diberikan sebesar 1.500.000 ya. Diberikan sebesar 1.500.000 setiap bulan. Jadi di sini teman-teman ya, bagi teman-teman guru bukan PNS yang belum Inpassing dan berada di daerah khusus yang ditetapkan oleh kementerian, maka teman-teman bisa mendapatkan tunjangan khusus juga sebesar nominal 1.500.000 setiap bulan. Jadi ini nominalnya sudah ditentukan teman-teman. Bagi teman-teman guru yang belum memiliki SK Inpassing itu 1.500.000. Berarti dalam 3 bulan itu teman-teman mendapatkan 4.500.000. Itu setara dengan tunjangan profesi guru bukan PNS. Luar biasa teman-teman ya. Jadi boleh dikata pemerintah sebenarnya berupaya memberikan kesejahteraan kepada teman-teman guru honorer yang berada di daerah garis terdepan, daerah khusus atau daerah yang sangat tertinggal sepanjang teman-teman itu memenuhi persyaratan. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Nah, di sini kita langsung masuk ke tunjangan untuk guru PNS yang belum sertifikasi. Jadi bagi teman-teman guru yang berstatus PNSD yang belum sertifikasi, maka teman-teman juga bisa mendapatkan tamsil atau tambahan penghasilan. Itu sebesar 750.000 teman-teman ya, per triwulan ya, atau per 3 bulan. Kita lihat di sini informasinya ya. Nah, untuk tamsil dan tunjangan khusus untuk PNS itu ada
peraturan tersendirinya. Jadi kita tidak berdasarkan lagi di peraturan Sekjen nomor 6 tahun 2020, tapi kita berdasarkan di peraturan kementerian ya, langsung dari Permendikbud Republik Indonesia nomor 19 tahun 2019 tentang teknis penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus, tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah. Jadi yang tadi itu adalah guru bukan PNS, dan sekarang khusus untuk tunjangan bagi peguru pegawai negeri sipil. Nah, yang pertama tadi itu adalah tamsil atau tambahan penghasilan teman-teman ya. Nah, kita coba lihat. Nah, di sini jelas diutarakan bahwa bab 5 pasal 12 bahwa tambahan penghasilan diberikan kepada guru pegawai negeri sipil yang belum bersertifikat pendidik. Jadi bagi teman-teman guru yang belum bersertifikat pendidik itu akan mendapatkan tamsil. Jadi tambahan penghasilan diberikan dalam bentuk uang, kemudian tambahan penghasilan itu diberikan sebesar 250.000 per bulannya. Jadi dalam 3 bulan itu teman-teman mendapatkan 750.000. Ini untuk tamsil guru PNS yang belum bersertifikat pendidik. Jadi sangat jelas teman-teman peraturan yang membahas ini. Oke. Jadi sebesar 250.000. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang belum bersertifikat pendidik juga dan berstatus PNS, itu juga teman-teman bisa mendapatkan tunjangan khusus seperti yang didapatkan oleh guru bukan PNS. Dan di sini aturannya juga beda. Kalau tunjangan khusus bukan PNS itu dibahas di Permen Sekjen nomor 6 tahun 2020. Kalau yang untuk PNSD itu dibahas di Permendikbud nomor 19 tahun 2019 ya, seperti itu. Jadi di sini untuk kriteria penerima tunjangan khusus untuk guru PNSD itu adalah jumlah penerima tunjangan khusus pada satuan pendidikan tidak melebihi kebutuhan guru ideal. Kemudian bagian B, daerah khusus merupakan daerah yang sangat tertinggal. Jadi untuk daerah tertinggal sama dengan yang honor itu ditetapkan dari Kemendes ya, PDTT dan data dari kementerian. Kemudian bagian C itu adalah guru PNSD yang menerima tunjangan khusus juga dapat ditentukan berdasarkan kepentingan nasional, program prioritas pemerintah. Nah, kita lanjut. Kemudian ketersediaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi di sini teman-teman juga harus memiliki NUPTK atau nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan ya. Kemudian nomor 3 memiliki SK penugasan mengajar di satuan pendidikan pada daerah khusus yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Jadi ada semacam SK penugasan khusus dari Kepala Dinas untuk teman-teman guru PNS yang mengajar di daerah khusus ya, di daerah khusus yang ditentukan oleh Kementerian Desa PDTT. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kita lanjut. Nah, di sini kita melihat besaran tunjangan khusus ya. Nah, kalau untuk guru honorer itu ada dua jenis ya. Yang pertama itu besaran tunjangan khusus untuk guru yang impasing, guru bukan PNS yang impasing dan yang tidak impasing. Kalau yang tidak impasing itu 1.500.000 untuk guru honorer. Sedangkan untuk PNS di sini diatur di pasal 9, ada 3 ayat teman-teman ya. Yang pertama itu ayat 1, tunjangan khusus diberikan dalam bentuk uang ya. Jadi diberikan dalam bentuk uang melalui rekening bank penerima tunjangan. Jadi langsung ke rekening guru PNS atau rekening gaji PNS. Wow, luar biasa. Kemudian yang kedua adalah besaran tunjangan khusus itu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebesar 1 kali gaji pokok penerima tunjangan khusus pada golongan ruang jabatan fungsional yang sama per bulan. Jadi itu sebesar 1 kali gaji pokok penerima tunjangan khusus berdasarkan golongan ruang jabatan fungsional yang sama per bulan. Jadi besarannya itu adalah 1 kali gaji pokok dan didasarkan pada besaran disesuaikan yang golongannya. Misalnya kalau golongan 2B gajinya 2 juta, maka tunjangan khusus diterima per bulan itu 2 juta. Seperti itu teman-teman. Jadi berdasarkan golongan untuk PNS. Kemudian yang ketiga adalah penyaluran tunjangan khusus dilakukan melalui alokasi dana tunjangan khusus yang dikelola oleh pemerintah daerah. Jadi langsung dilakukan
dilakukan langsung melalui alokasi dana teman-teman ya. Alokasi dana tunjangan khusus yang dikelola sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Seperti itu teman-teman tentang penyaluran dan besaran tunjangan khusus yang diterima oleh pegawai negeri sipil. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini video saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.